Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data yang berbahagia, izinkan saya untuk melanjutkan paparan tentang inflasi. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPS RI tentang inflasi level nasional. Kemudian dilanjutkan BPS Provinsi tentang inflasi level Kalimantan Selatan. Dan sekarang izinkan saya untuk menyampaikan inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, inflasi bulan Juni tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada 3 informasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah secara mantuman Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,21%. Ini mengartikan bahwa IHK bulan Juni dibandingkan dengan IHK bulan Mei 2024. Kemudian inflasi tahun kalender IHK bulan Juni 2024 dibandingkan dengan indeks harga konsumen atau IHK bulan Desember 2023. Inflasi tahun kalender di bulan Juni sebesar 1,98%. Bapak dan Ibu, apabila kita cermati serisnya, akan kita dapatkan data yang cukup fluktuatif untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Diawali Januari mengalami inflasi mantuman sebesar 1,18%. Itu salah satu penyebabnya adalah banjir yang melanda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian bulan Februari mengalami deflasi atau minus 0,28%. Kemudian naik di bulan Maret 0,56%, dan di bulan April ketika hari raya, puasa bulan Ramadan dan hari raya, ada kenaikan inflasi sebesar 1,51%. Kemudian pasca Idul Fitri terjadi deflasi atau inflasinya minus 0,78% di bulan Mei, dan bulan Juni ini masih terjadi deflasi sebesar 0,21%. Apabila kita cermati berdasarkan kelompok pengeluarannya, akan kita ketahuan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau ini memiliki andil deflasi paling besar. Jadi inflasinya minus 0,021 itu dari kelompok makanan, minuman dan tembakau itu sudah minus 0,26%. Nah, ini jadi sebagian besar didapatkan oleh kelompok ini. Kemudian ada 3 kelompok komoditas yang mengalami inflasi atau kenaikan harga. Yang pertama adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Itu mengalami inflasi 0,18% dan andilnya 0,02%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini mengalami inflasi 0,13 dan andilnya 0,01. Kemudian ada satu komoditas lain yang mengalami inflasi, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini komoditasnya adalah emas. Karena kita tahu bersama bahwa emas merupakan komoditas global dan sekarang kondisinya mengalami kenaikan harga di tingkat internasional. Sedangkan kelompok pengeluaran yang lain itu perubahannya sangat kecil. Jadi ditulisnya mendekati 0. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat dari penjumlahannya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau minus 0,026 ditambah dengan plus 0,02 ditambah 0,01 dan positif 0,02, hasilnya adalah inflasi mantuman sebesar minus 0,21. Bapak Ibu sahabat data yang berbahagia, kemudian kita memaparkan inflasi secara tahun ke tahun atau year on year. Di bulan Juni 2024 ini
inflasi YoY sebesar 3,53%. Apabila kita cermati series datanya selama 6 bulan terakhir, diawali bulan Januari mengalami inflasi tertinggi ya, sebesar 5,18%. Kemudian turun di bulan Februari 3,48%, naik sedikit 3,68 dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan April dikarenakan bulan Ramadan dan hari raya. Sehingga inflasi YoY-nya 4,73%. Kemudian selama 2 bulan ini terakhir Mei dan Juni mantumannya mengalami deflasi sehingga inflasi YoY-nya terkoreksi. Jadi bulan Mei 3,34 dan bulan Juni 3,53%. Apabila kita cermati berdasarkan kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok pengeluaran semuanya mengalami kenaikan harga. Ini artinya kelompok pengeluaran ini secara year on year Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 secara umum mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat bersama andil terbesar inflasi YoY tetap di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya 3,53 dan andilnya inflasinya 4,80 dan andilnya 1,96%. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki itu inflasinya 2,23 dan memiliki andil 0,13. Kemudian dilanjutkan perumahan, air listrik, bahan bakar, dan bahan bakar rumah tangga, inflasinya 2,10 dan andilnya 0,19. Demikian seterusnya. Dan yang cukup besar andilnya itu di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini memiliki andil inflasi year on year sebesar 0,19%. Bapak dan Ibu, sahabat data, apabila kita cermati berdasarkan komoditas, untuk mantuman ini ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Di sini kami hanya menampilkan 8 komoditas terbesar yang mendorong inflasi. Yang pertama adalah ikan gabus atau haruan, ketimun, terong, kacang panjang, ikan sepat siam, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan. Kemudian pendorong inflasi secara year on year atau tahun ke tahun, ini sama ya, kita ngambil 8 terbesar, semakin besar gambarnya berarti semakin besar andilnya. Ya. Jadi dimulai yang terbesar andil pendorong inflasi secara YoY, yaitu ikan papuyu, ikan sepat siam, tomat, ikan nila, nasi dengan lauk, emas perhiasan, ikan gabus, dan ikan goreng. Nah, kemudian secara mantuman komoditas-komoditasnya yang mengalami deflasi atau penurunan harga. Jadi ini kelompok ini penurunan harganya lebih kuat daripada kenaikan harganya. Jadi secara mantuman mengalami deflasi. Nah, ini ada 8 komoditas terbesar yang mengalami penurunan harga, yaitu ikan nila, bawang merah, beras, kangkung, daging ayam ras, sawi hijau, cabai merah, dan ikan mas. Untuk komoditas beras, ini dikarenakan pasca panen bulan April dan bulan Mei, stok gabah di petani cukup banyak, demikian juga stok beras di pasaran juga cukup melimpah. Sehingga secara mantuman itu mengalami penurunan harga. Kemudian ada beberapa komoditas yang mengalami deflasi apabila dilihat dari tahun ke tahun. Yang pertama, beras, daging ayam ras, ikan asin sepat, baju muslim wanita, cabai rawit, ikan asin telang,
cabai merah, dan minyak goreng. Bapak dan Ibu, sahabat data yang berbahagia, kami sampaikan ringkasan inflasi bulan Juni tahun 2024. Pada bulan Juni 2024, terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,21%. Inflasi YoY sebesar 3,53%, dan inflasi year to date atau inflasi tahun kalender sebesar 1,98%. Penyumbang utama deflasi bulan Juni 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil minus 0,26%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain ikan nila, bawang merah, beras, kangkung, daging ayam ras, sawi hijau, dan cabai merah. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Juni secara year on year adalah yang pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,96%. Komoditas penyumbang utamanya adalah ikan papuyu, ikan sepat siam, tomat, ikan nila, ikan gabus, dan gula pasir. Kemudian kelompok penyumbang utama yang kedua yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,84%. Ini terbesar kedua ya. Komoditas penyumbangnya adalah nasi dengan lauk, ikan goreng, dan kue kering berminyak. Kelompok ketiga terbesar yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,19%. Komoditas utamanya yang memberikan andil inflasi yaitu emas perhiasan. Kemudian kelompok keempat terbesar yang memberikan andil inflasi secara YoY yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,19%. Bapak, Ibu, sahabat data yang berbahagia, bahan tayang dan naskah BRS, berita resmi statistik, dapat diunduh melalui tautan berikut: https://hulu-tengah-kap.pps.go.id/pressrelease.html. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.